Tinan reunida atusia walnulo recensia, amo Papa João Paulo II, mai visita Timor-Leste. Amo Papa halomisa e atacitolo. Com cuidado tebe-tebes, atulabele hatudu katak, nia la reconhece Indonésia ni soberania, no labele condena a presença e nem hanesan presença ilegal. Pernah menjadi provinsi termuda di Indonesia. Timor Timur atau Timor-Leste memiliki sejarah panjang dalam usahanya dari negara terjajah hingga menjadi negara merdeka saat ini. Peristiwa integrasi dengan Indonesia pada tahun 1976 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah panjang Timor-Leste untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Sebelum tahun 1975, Indonesia tidak begitu tertarik kepada Timor Portugis yang terletak di sebelah timur Kepulauan Indonesia. Ketika itu, Timor Timur masih dikuasai oleh kekuatan Portugis. Setelah Perang Dunia Kedua, ketika sebagian besar negara Eropa mulai memberikan kemerdekaan kepada koloni mereka, pemerintah diktator otoriter Portugis mulai berkuasa. Portugal menolak memulai proses tersebut, dan pada tahun 1960, PBB mendaftarkan Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dan belum diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia bersiap untuk kemerdekaan mereka, pada tahun 1945, banyak yang berpendapat bahwa Timor Portugis harus bergabung dengan Indonesia Raya. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya mencakup wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda. Indonesia menjadi prihatin terhadap Timor Portugis ketika kemerdekaan bagi wilayah tersebut tiba-tiba muncul sebagai sebuah kemungkinan. Sebuah revolusi tak berdarah di Portugal pada tanggal 25 April 1974 akhirnya mengakhiri kekuasaan kolonial Portugis. 2 tahun berikutnya, di Portugal ditandai dengan ketidakstabilan politik dengan perebutan kekuasaan yang rumit antara berbagai faksi. Beberapa di antaranya lebih berhaluan kiri secara radikal dibandingkan dengan yang lain. Hingga kekuatan demokrasi menang pada tanggal 25 November 1975. Partai politik dibentuk pada bulan Mei 1974 dan mereka mulai membicarakan masa depan mereka, termasuk mengadakan diskusi dengan Indonesia. Pada bulan Agustus 1975, terjadi pertikaian antara partai politik pribumi dan setelah beberapa minggu, Partai Fretilin yang berhaluan kiri memperoleh kendali dan mengusir saingan-saingannya. Banyak dari mereka melarikan diri melintasi perbatasan untuk mencari keselamatan di timur barat Indonesia. Pada akhir tahun 1975, Indonesia sudah mulai menginvasi dan menguasai beberapa wilayah di timur Portugis. Dalam usaha ini, pemerintah Indonesia menamainya dengan Operasi Flamboyan. Kekhawatiran utama Indonesia adalah kemungkinan adanya negara komunis atau non-simpatis yang dikendalikan oleh Partai Fretilin di perbatasan wilayah tersebut. Karena hal itu dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.
Perlawanan yang dihadapi pasukan khusus selama serangan penyusupan mereka pada Agustus dan September mendorong dibentuknya Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja pada Oktober 1975. Komando Seroja merencanakan invasi besar-besaran terhadap Timur Leste. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan serangan besar-besaran atas Dili. Serangan ini dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Penyerangan ini dilakukan tanpa adanya formalitas pernyataan perang. Kota Dili sudah berada dalam kondisi siaga selama berhari-hari menantikan serangan. Sementara, beberapa unit bersenjata Fretilin bertahan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan invasi. Pasukan invasi melakukan kekejaman terhadap masyarakat sipil dan membuat beberapa kesalahan militer yang mengakibatkan kematian yang signifikan di pihak mereka sendiri. Pada 31 Mei 1976, Indonesia mencoba untuk mengesahkan pendudukannya atas Timor Leste. Dalam sebuah upacara singkat di Dili yang disebut sebagai tindakan integrasi, Indonesia membentuk sebuah majelis rakyat yang beranggotakan sekitar 30 orang dari beberapa distrik. Majelis itu membuat petisi kepada Presiden Soeharto meminta integrasi Timor Leste ke Indonesia. Anggota-anggota majelis tersebut kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan petisi itu kepada Presiden Soeharto. Integrasi Timur Timur menjadi wilayah Indonesia sendiri terjadi pada 17 Juli 1976, ketika Gubernur Jenderal Timur Portugis Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili karena dia tidak sanggup lagi menangani permasalahan perang. Penyatuan Timur Timur Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 dan TAP MPR Nomor 6/MPR/1978. Sejak saat itu, Timur Timur menjadi bagian Indonesia sebagai provinsi ke-27. Bagi Timor Timur, politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Portugis setelah tumbangnya Presiden Antonio de Spinola menjadi salah satu kesempatan untuk membentuk partai politik yang akan menjadi sebuah wadah bagi suara rakyat. Pemimpin Apodetti meyakinkan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia karena beberapa faktor, yakni faktor geografis, kedekatan etnik, dan keragaman historinya. Selain itu, Indonesia menjamin masa depan Timor Timur serta menjaga keamanan Timor Timur. Inilah yang menjadi alasan logis mengapa rakyat Timor Timur harus memutuskan untuk berintegrasi dan bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Lebih dari 400 tahun lamanya, Timor Timur dikuasai dan diperintah oleh penjajah Portugis. Meskipun sekian lama berkuasa, namun pemerintahan penjajah Portugis hampir tidak berbuat banyak untuk kemajuan rakyatnya. Rakyat Timor Timur dibiarkan terbelakang hampir di semua bidang. Fasilitas pendidikan amat terbatas. Demikian pula sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Integrasi Timur Timur dalam perspektif pemerintah Indonesia terbagi dalam dua dampak, yakni dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positif dari integrasi Timur Timur dalam pemerintah Indonesia, seperti masyarakat Timur Timur pada saat berada di pemerintahan Indonesia, banyak mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Wilayah Timor Timur mendapatkan tingkat pemerataan pendidikan, irigasi, kesehatan, serta sarana dan prasarana. Guna mengawali pembangunan ekonomi, pemerintahan Indonesia melaksanakan program darurat yang sering disebut dengan KAS program. Sasaran utamanya adalah pembangunan prasarana produksi pertanian di wilayah Timor Timur. Dalam bidang politik di wilayah Timor Timur dapat diselesaikan secara positif, yang semula menyelesaikan masalah dengan kudeta, pertempuran, sekarang berubah menjadi politik diplomasi dan tanpa kekerasan. Sementara itu, dampak negatif dari integrasi Timur Timur ke Indonesia mempengaruhi beberapa bidang, mulai dari bidang sosial, dengan munculnya operasi Seroja pada tahun 1976 hingga 1979, munculnya pemberontakan setelah takluknya Timur Timur oleh ABRI tahun 1980 dan tragedi Santa Cruz tahun 1991. Pengaruh pada bidang politik sendiri, yaitu resistensi yang dipimpin oleh Fretilin, nyaris dihancurkan oleh operasi pengepungan dan pembasmian pada tahun 1978. Sedangkan dalam bidang ekonomi, akhir tahun 1977 sampai 1979 terjadi operasi besar yang menyebabkan kelaparan di Timor Timur, sehingga banyak penduduk sipil yang menyerahkan diri pada pihak militer Indonesia. Salah satu yang cukup menjadi perhatian dari dampak integrasi ini adalah persoalan pangan di Timor Leste, di mana seringkali mengalami banyak kegagalan pangan.
Penyebab utama kegagalan pangan di Timur Timur diakibatkan oleh faktor kerusakan lingkungan, terjadinya konversi, dan penurunan kualitas lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah kerap kali mengupayakan agar pangan dapat dipenuhi. Target pemerintah adalah tercapai swasembada pangan di perbatasan. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, selebihnya bisa diekspor ke Timor Leste. Bentuk nyata dukungan pemerintah provinsi itu lewat program bertajuk Tanam Jagung, Panen Sapi. Dalam program ini, petani didampingi mulai dari penyiapan lahan hingga pemasaran. Produk jagung petani ini dibantu untuk proses penjualannya ke pasar, baik di dalam maupun keluar Nusa Tenggara Timur. Hasil penjualan akan diarahkan untuk membeli ternak sapi. Dengan demikian, dalam salah satu kali musim tanam, diperoleh hasil jagung dan ternak sapi. Siklus ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Pada jalur perdagangan yang sama, jalur perdagangan ke Timor Leste kini terbuka lebar dengan berdirinya sejumlah pos lintas batas terpadu. Seperti di Montaigne, jalur itu langsung terhubung ke Dili yang merupakan ibu kota dari Timor Leste. Sejauh ini, banyak barang kebutuhan pokok asal Indonesia yang dipasok ke kota Dili. Keberadaan pasar perbatasan kedua negara juga akan terus dioptimalkan. Dua pasar titik perlintasan, yakni Pasar Montaigne dan Turiscane. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk memajukan wilayah tapal batas yang selama 1 dekade terakhir terus dibangun. Hingga kini, persoalan integrasi Timur Timur masih kerap kali menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Banyak terjadi perdebatan terkait salah atau benarnya atas keputusan integrasi hingga referendum pada masa itu. Namun, apapun kini keadaannya, itu adalah sebuah keputusan terbaik yang diambil oleh masing-masing negara. Pihak pro integrasi untuk kembali pada dialog dan rekonsiliasi guna membantu. Berjanji komitmen kami untuk membantu penyelesaian yang tadi Pak Menteri sudah menyampaikan. Bishop Belo wants the Indonesian authorities to investigate the treatment of East Timorese. He says there's little respect for their human dignity.